Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nur Khalifah dari kelas Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kapitalisme. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah mengenai kapitalisme terlebih dahulu. Jadi kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap individu untuk mengendalikan kegiatan ekonominya, seperti perdagangan, industri, dan juga alat-alat produksi demi mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kemudian ciri-ciri kapitalisme. Yang pertama adalah adanya pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Yang kedua, adanya kepemilikan alat-alat produksi oleh individu, dan individu itu memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan atau usaha yang ingin dijalankannya. Selanjutnya, ekonomi itu diatur oleh mekanisme pasar, dan pemerintah juga mempunyai peran yang cukup kecil untuk dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, motif ekonominya itu adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Yang selanjutnya adalah kapitalisme. Selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama ada kapitalisme awal, yang kedua kapitalisme klasik, dan yang ketiga adalah kapitalisme lanjut. Yang pertama kita akan membahas mengenai kapitalisme awal. Jadi kapitalisme awal itu merupakan pada masa kapitalisme ini masih mengacu pada kebutuhan pokok yang ditandai dengan hadirnya industri sandang di Inggris sejak abad ke-16 sampai abad ke-18, dan berlanjut kepada usaha perkapalan, pergudangan, bahan-bahan mentah, barang-barang jadi, dan variasi bentuk kekayaan yang lain yang dikonsumsi oleh publik. Selanjutnya yang kedua kapitalisme klasik. Kapitalisme klasik ini berlangsung sekitar tahun 1750 sampai dengan 1914. Awal munculnya itu diawali dengan munculnya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri ini dipacu dengan ditemukannya mesin uap, sehingga mulai muncul mesin-mesin dengan skala besar untuk membantu memproduksi barang dalam jumlah banyak. Yang selanjutnya kapitalisme lanjut itu ditandai dengan 3 momentum. Yang pertama, pergeseran dominasi modal di Eropa ke Amerika, itu ditandai dengan mata uang dolar yang mendominasi dunia. Selanjutnya, bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika sebagai akses dari kapitalisme klasik yang kemudian dimanifestasikan kesadarannya itu dalam bentuk perlawanan. Dan yang ketiga, revolusi Bolshevik di Rusia yang ingin menghancurkan institusi fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan secara individu atas penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan, dan kemapanan agama. Kemudian yang ketiga adalah sikap kelompok neoliberalisme, reformis, dan radikal dalam menyikapi globalisasi dan kapitalisme. Jadi kapitalisme neoliberal itu menganggap wilayah politik itu merupakan tempat di mana pasar itu berkuasa, ditambah dengan konsep globalisasi dengan perdagangan bebas sebagai cara untuk perluasan pasar melalui WTO, sehingga akhirnya kerap dianggap sebagai neoimperialisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.